Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sriwanti dari kelas 11 MIPA 3. Di video sebelumnya kita telah membahas apa itu resensi. Nah, di video kali ini kita akan meresensi sebuah buku. Sebelum kita meresensi sebuah buku, terlebih dahulu kita itu harus menentukan judul atau tema dari buku yang akan kita resensi. Kedua, kita harus membaca buku terlebih dahulu agar kita bisa memahami dan mengetahui apa saja yang terdapat dalam buku itu, sehingga kita bisa menyebutkan apa kelemahan dan kelebihan dari buku itu dan apakah layak untuk kita rekomendasikan bagi orang lain. Di sini saya sudah mengangkat satu buku yang akan kita resensi. Baiklah, untuk kita mulai dari identitas buku. Judul buku yang akan kita resensi yaitu Sang Pemimpi, pengarangnya Andrea Hirata, penerbit buku PT Bentang Pustaka. Tebal buku ada 248 halaman. Kota terbit buku Sang Pemimpi ini terbit di kota Yogyakarta. Tahun terbit 2011 dan jenis buku ini adalah buku fiksi. Nah, untuk sinopsis buku biasanya berada di belakang buku. Untuk sinopsis buku Sang Pemimpi yang merupakan novel buah karya dari penulis Andrea Hirata. Novel ini sangat kental dengan nuansa semangat juang untuk meraih cita-cita. Perjuangan yang tidak pernah padam untuk sebuah impian di kota Sorbonne, Prancis. Karya buku fiksi ini mempunyai unsur persahabatan dengan sedikit sentuhan kisah cinta yang sangat unik. Dalam novel ini, saya sepakat bahwa penulis Andrea Hirata mempunyai maksud sangat jelas, yaitu ingin menyampaikan sebuah pemikiran tentang sebuah impian suci yang berlandaskan tekad dan semangat kuat serta tidak mudah berputus asa. Melalui karyanya ini, ia mengajak kita untuk melihat dan menyadari akan lemahnya sistem tatanan pendidikan di negeri tercinta kita ini, yang dilihat dari sudut pandang sosial masyarakat golongan bawah. Sang Pemimpi menceritakan tentang betapa susahnya hidup di Tanah Belitung yang diperankan oleh anak-anak yang mempunyai sejuta mimpi. Mereka adalah seorang bocah yang berjuang untuk hidup dengan banyak tantangan. Bocah-bocah inilah yang berjuang untuk melanjutkan pendidikan di SMA negeri yang letaknya sangat jauh dari kampung halamannya. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah pasar yang kumuh dan mengambil sebuah pekerjaan menjadi kuli ngambat untuk tetap bertahan hidup. Tokoh utama novel Sang Pemimpi adalah seorang pria yang bernama Ikal. Ia adalah anak dari seorang pegawai PT Timah yang terancam bangkrut. Selain Ikal, ada tokoh lainnya adalah Arai, yang merupakan seorang anak yang hidup sebatang kara. Tidak lupa juga ada si Gibron, seorang anak yang diasuh dengan pendeta, namun justru tetap kukuh mempertahankan agamanya, yaitu agama Islam. Ia juga seorang anak yang mengidam-idamkan ingin mempunyai seekor kuda. Arailah yang menjadi awal dari mimpi-mimpi mereka. Arailah yang terus bersemangat dan menyemangati kedua sahabatnya tersebut agar semua mimpi dan cita-cita mereka dapat tercapai. Hingga Ikal bertekad akan terus bersama Arai sampai mereka bisa menjelajahi dunia dengan sejuta impian mereka. Selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMA, mereka bertiga bekerja keras untuk dapat membantu ekonomi orang tua mereka dengan membiayai hidup mereka sendiri. Walaupun sebagian waktu mereka digunakan untuk bekerja, mereka termasuk murid-murid yang berprestasi di sekolahnya. Mozaik di novel ini menceritakan saat ketiga bocah itu melewati masa pendidikan di SMA. Namun sangat disayangkan mereka pernah terjerumus menonton film dewasa
di bioskop. Karena film itulah mereka lupa untuk menahan nafsunya. Meskipun Ikal pernah kehilangan kepercayaan diri untuk sukses, sehingga ia tersungkur dari prestasi yang pernah ia capai. Akan tetapi, ayah Ikal tetap menyambut semua itu dengan senyuman dan kesabaran. Saat itulah Ikal semakin tercambuk untuk menjadi orang yang sukses. Setelah SMA, Ikal dan Arai memutuskan untuk pergi ke Jakarta, tapi tidak dengan Gibron. Ia memilih untuk bekerja di peternakan. Jakarta merupakan tujuan utama mereka berdua, akan tetapi telah sirna karena bus yang mereka tempati bertujuan ke Bogor. Namun itu bukanlah sebuah masalah yang pelik bagi mereka. Dengan pantang menyerah, mereka tetap berjuang untuk mencapai impian mereka. Liku kehidupan belum berakhir. Dengan berbekal ijazah SMA, Ikal dan Arai tidak kunjung mendapat sebuah pekerjaan. Hingga pada akhirnya mereka berdua melamar di kantor pos. Namun takdir berkata lain. Hanya Ikal yang lolos dan Arai gagal pada tes kesehatan. Hal yang tak terduga ketika Arai memutuskan untuk pergi meninggalkan Ikal, begitu saja Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan dan meninggalkan Ikal yang sudah bekerja dan berhasil menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Di akhir novel ini, penulis Andrea Hirata memberikan sajian cerita yang tidak terduga. Setelah sekian lama Ikal dan Arai berpisah, akhirnya mereka dipertemukan pada saat tes untuk mendapatkan beasiswa S2 di Eropa. Hingga pengumuman tes tersebut, kalau keduanya lolos diterima di Universitas Paris, Sorbonne, Paris. Adapun itulah sinopsis dari cerita dari buku Sang Pemimpi. Adapun unsur intrinsik yang terkandung dalam novel ini yaitu pertama tema yang tersirat dalam novel ini adalah sebuah persahabatan dan perjuangan dalam meraih sebuah mimpi. Hal itu dibuktikan dari kisah Ikal dan Arai yang mampu kuliah di Prancis untuk mendapatkan S2. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang novel ini yaitu di Pulau Magai, Belitung, Longpasar, dermaga pelabuhan, gedung bioskop, SMA Negeri, Terminal, Bogor, dan Pulau Kalimantan. Waktu yang digunakan adalah pagi, siang, dan malam. Latar nuansa lebih ke arah Melayu dan gejolak remaja untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Ketiga, penokohan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita Sang Pemimpi ini adalah satu, Ikal, yang seorang laki-laki yang bersifat baik hati, optimis, pantang menyerah, dan penyuka Rhoma Irama. Yang kedua, Arai, mempunyai sifat pandai, penuh inspirasi, rajin, gigih, dan pantang menyerah. Yang ketiga, Gibron, merupakan seorang laki-laki yang mempunyai sifat baik hati, polos, gagap ketika berbicara, dan paling antusias dengan namanya kuda. Yang keempat, Pak Balia, seorang guru yang mempunyai sifat galak, pemarah, dan keras. Yang keenam, Bu Ikal, mempunyai sifat baik hati dan penuh kasih sayang. Yang ketujuh, Ayah Ikal, mempunyai sifat pendiam, sabar, penuh kasih, sayang, dan bijaksana. Untuk alur novel ini menggunakan alur campuran. Dilihat dari sudut pandang, novel ini adalah sudut pandang orang pertama, di mana penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh Ikal. Nah, itulah tadi unsur intrinsik dalam novel Sang Pemimpi. Adapun untuk kelebihan dari novel ini, buku ini sangat bagus untuk kita baca oleh siapapun, dari kalangan apapun dan usia apapun, karena banyak unsur pendidikan yang terkandung di dalam novel ini. Dalam novel ini kita diajarkan untuk lebih mandiri, bertanggung jawab. Dan itu merupakan suatu keharusan yang kita syukuri. Adapun kelebihan yang kita ambil dari buku ini, dari yang diangkat dari kisah nyata, tentunya sangat banyak sekali. Hal ini harus dikembangkan dan ditularkan pada anak-anak muda. Novel ini mengangkat kisah bahwa kekurangan bukanlah suatu hal atau suatu masalah untuk tidak mewujudkan suatu mimpi.
karena setiap orang berhak untuk menentukan dan mewujudkan mimpinya. Dalam novel ini juga, penulis menggambarkan tentang ambisi para pemuda yang berasal dari daerah yang terpencil agar tidak takut dan mengambil resiko, berjuang keras, tidak malu untuk melakukan hal-hal yang menurut sebagian orang itu hina. Hebatnya lagi, penulis menyuguhkan rasa yang sangat kuat sehingga para pembaca yang bisa merasakan bagaimana rasanya dengan kisah 3 tokoh sang pemimpi dalam novel ini. Adapun untuk kekurangan buku ini, kekurangan dalam buku ini buku sang pemimpi ini karena sang penulis tidak mampu memberikan penjelasan. Sang penulis tidak bisa memberikan waktu yang jelas sehingga para pembaca dibuat penasaran pada tahun berapa Indonesia seolah mengalami pemerintahan tersebut, seolah-olah menutupi kesalahan yang pemerintah buat dan jalankan. Namun semoga saja dengan hal tersebut maka pembaca lebih harus hati-hati dalam memilih calon pemimpin. Namun saya sangat menyarankan baik pemuda-pemudi di kalangan usia untuk membaca buku ini, karena buku ini merupakan novel kedua dari antropologi Laskar Pelangi yang sudah diangkat ke film layar lebar yang merupakan sebuah kisah nyata. Mungkin ini sekian dari resensi kita kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat.